Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan view pada CI3. Sebentar. Ya, view pada CI3. Pada video ini kita hanya khusus membahas bagaimana cara menggunakan view pada CI3 ya. Asumsi yang digunakan adalah controllernya, kita telah memiliki controller dan kita telah memiliki database dan tabel yang telah siap digunakan. Jadi tujuan kita adalah misal kita ingin membuat sebuah tampilan untuk view seperti ini, di mana ini adalah daftar pasien seperti ini ya, dan ini adalah data pasien yang ada di dalam tabel yang ada di database seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Jadi untuk menggunakan view ada beberapa hal di CodeIgniter yang perlu kita konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi helper URL di config helper dan kemudian pada config base URL-nya. Oke, kita satu persatu. Yang pertama kita config helper ULR. Itu cara mengaktifkannya adalah kita klik application, kemudian kita masuk ke config dan kita cari helper. Oke, helper ini ada di autoload. Kita cari autoload bagian helper. Nah, ini kita scroll ya. Scroll ke bawah. Kita cari bagian drive helper. Nah, ini baris ke-92. Nah, di sini kita masukin, pastikan bahwa di sini ada URL di dalam array helpernya ya. Kalau ini sudah ada berarti step pertama sudah oke. Kemudian step berikutnya adalah kita harus mengkonfigurasi config base URL-nya. Nah, ini ada di application config, terus config.php. Kita cari bagian yang pertama. Nah, ini base URL ini. Base URL ini adalah isinya, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah di sini nih. HTTP 118.197.196.34, ini port 8070. Ini adalah posisi alamat servernya ya. Harus dipastikan menggunakan HTTP atau HTTPS, alamat server yang kita tuju. Kemudian ini adalah folder di mana aplikasi kita. Ya. Jadi kalau misal teman-teman pakai localhost ya berarti di sini isinya localhost terus folder aplikasinya. Jangan lupa diakhiri dengan slash. Seperti itu ya. Oke, kalau ini sudah di-set, kita siap untuk menggunakan view pada CodeIgniter. Nah, seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, bahwa kalau CodeIgniter itu dia menggunakan yang namanya paradigma MVC, di mana C itu untuk controller dan V untuk view dan M untuk model. Nah, ketika kita berurusan dengan view, tentunya kita telah membuat controllernya terlebih dahulu. Controller untuk tampilan yang akan kita buat ini letaknya ada di sini ya, pendaftaran pasien. Sekarang kita buka dulu di application controller pendaftaran pasien. Oke. Nah, kemudian yang akan kita buat di dalam pendaftaran pasien, function yang akan kita akses adalah list pasien. Maka di dalam sini list pasien, di dalam list pasien ini, function ini, di sini harus ada kita ngeload view-nya, yang jelas ya, this load view. Nah, ini adalah nama view-nya, nama view daftar underscore pasien.
Nah, kemudian ini adalah dollar data, ini adalah variabel data yang akan diberikan ke view daftar pasien. Nah, variabel data ini adalah data berupa array data pasien ya, array pasien yang isinya adalah dari model. Oke, tentu seperti tadi sudah disebutkan bahwa prasyaratnya bahwa teman-teman untuk sampai pada tahap menggunakan view ini bahwa pasien sudah dimasukkan modelnya. Oke, kalau sudah dimasukkan tinggal kita panggil, datanya tinggal dimasukkan. Oke, setelah dimasukkan kita kirim ke daftar pasien. Nah, kemudian di manakah letak file daftar pasien.php-nya? Tentu ini ada di folder view. Jadi application view. Oke. Terus kemudian daftar pasien. Bisa dilihat di sini namanya adalah sama persis dengan nama dipanggilnya ya. Jadi kalau misal dipanggilnya sebagai, benar saya geser, dipanggilnya sebagai daftar underscore pasien, di sini harus ada file di dalam view daftar underscore pasien.php. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, file daftar underscore pasien.php ini sebenarnya HTML biasa, cuma di sini ada sedikit PHP. Jadi misal kita ingin menampilkan tabel ini ya, tabel ini berarti tentu di sini akan ada tabel. Sebentar, saya scroll dulu. Nah, ini mana? Oke, ini. Ini adalah kelasnya. Ini saya menggunakan view-nya menggunakan admin LTE. Untuk bagaimana cara mengedit view admin LTE agar bisa sesuai dengan code igniter akan ada pada video saya yang lain ya. Nah, ini di sini perlu dilihat. Jadi tadi kita kirimkan dalam bentuk data ya. Namun secara otomatis code igniter ini akan menghilangkan satu level ya. Jadi nanti variabel data yang dikirimkan itu akan menjadi variabel pasien. Oke, bisa dilihat ini. Jadi kalau ini adalah isi key dalam array data ya, dia secara otomatis akan menjadi variabel. Nah, kemudian setelah kita dapat variabelnya, ya sudah kita akan gunakan ini seperti variabel biasa pada umumnya. Karena ini isinya adalah apa ya, berbentuk objek gitu kan. Jadi kita pakai seperti ini. Karena kita mata kuliahnya object oriented, jadi ini kita menggunakan objek. Ini adalah isi dari database-nya. Ini kita looping pakai for each sampai seluruh data kita munculkan dan di dalam tabel. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihatnya. Nah, kemudian yang perlu disesuaikan lagi pada view itu adalah link, hyperlink yang ada. Sebentar, sebelum hyperlink, misal di sini ada image ya, ada image gambar, ini seperti ini. Di sini kita punya image gambar. Kalau kita memasukkan image gambar, itu tidak boleh kita taruh di dalam folder view. Gitu. Jadi seluruh image atau CSS atau JavaScript itu kita taruh di luar folder application. Jadi misal kita buat sebagai folder asset, terus kemudian kita taruh image kalau gambar, mungkin kalau JavaScript kita folder JS, kalau CSS kita kasih folder CSS seperti itu. Nah, nanti ditaruh saja di sini, di luar gitu. Ya, tapi code igniter secara otomatis kalau misal kita ngakses code igniter assets, nah dia akan bisa muncul seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan ini, aset ini supaya tidak bisa diakses, biasanya di dalam code igniter itu secara default dia sudah ada file yang namanya index.html. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa taruh file ini di dalam folder yang ada di code igniter. Tujuannya apa?
Tujuannya itu supaya dia otomatis menampilkan pesan ini, directory access is forbidden. Sesederhana itu. Oke, nah terus bagaimana kita mengakses image-nya ya? Ini kita misal yang paling mudah adalah image di atas sini. Kita mulai dari paling atas ya, itu Alexander, kita search Alexander Pierce. Nah, ini kan ada image-nya. Sebentar. Mana ini yang di atas? Nah, ini image-nya, semoga pas. Semoga benar ya. Semoga benar yang di atas ini. Oke. Misal posisinya ada di aset IMG user 2160160. Kita cek dia ada di aset IMG, bisa dicek ya. Aset IMG user 216. Nah, ini nama filenya harus sama persis. Perhatikan walaupun Windows itu tidak cache sensitif, tapi sistem operasi yang lain yang berbasis Unix itu dia cache sensitifnya. Jadi selalu perhatikan penamaan filenya. User U besar dan U kecil itu berbeda. Assets A besar dan A kecil itu berbeda. Oke, jadi mohon diperhatikan penamaannya. Nah, supaya ini bisa diakses dari luar, kita tambahkan ini berarti sama dengan seperti ini ya. Tanda tanya sama dengan ini seperti halnya kita menuliskan PHP, kemudian kita echo base URL. Nah, ada function, kita panggil function base URL ini. Nah, function base URL ini ada di helper URL tadi. Jadi kalau kita tidak ada helper base URL ini, maka ini tentu tidak akan jalan. Jadi ini harus ditambahkan. Boleh kita coba, misal kita hilangkan dulu. Nah, harusnya kan seperti ini ya. Kita simpan. Kita cek apakah sudah nyimpen. Oke, komplit sudah. Kita refresh. Oke, nah di sini image-nya dia tidak bisa ngeload ya. Kita cek di error console ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, di sini akan ada error merah. Merah ini not found ya. Dia akan mencari di sini. Ini bisa dilihat path-nya, padahal path-nya kan salah. Ya, harusnya di code igniter assets. Nih, seperti di sini nih, code igniter asset IMG user 2. Nah, seperti itu. Makanya di sini harus kita tambahkan base URL. Ya, untuk aset. Jadi baik JS, misal teman-teman menambahkan CSS, di sini juga harus ada nih. Ini misal kita mau menambahkan CSS, di sini harus ada base URL kalau teman-teman menggunakan alamat hostnya sendiri. Kalau internet ya silakan masukkan full alamat internetnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah hyperlink ya. Hyperlink ini sebenarnya bisa menggunakan dua. Mau pakai base URL seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan site URL. Kalau site URL, teman-teman tidak perlu menuliskan index.php-nya, tapi kalau base URL, teman-teman harus menuliskan index.php-nya seperti ini. Nah, ini contohnya ini adalah ketika daftar pasien ini ketika diklik, itu akan mengelink ke pendaftaran pasien, list pasien ya. Jadi seperti ini. Nanti URL-nya bisa dicek di bagian bawah sini ya. Bagian bawah sini ketika saya sorot index.php pendaftaran pasien, list pasien. Oke, saya kira seperti itu adalah, jangan lupa setiap kita membuat perubahan kita harus menyimpan perubahan yang ada ya. Nah, untuk view teman-teman bisa melakukan edit dengan memantau di sini error konsolnya di sini. Jadi kalau misal view itu biasanya entah error CSS, bisa diklik di sini ya, atau error berupa yang lainnya, not found dan lain sebagainya, itu dia akan muncul di bagian konsol di sini. Jangan lupa refresh atau shift refresh ya. Kalau shift refresh ini dia akan ngeload ke semuanya, tapi kalau refresh ini dia hanya ngeload biasanya dari sase yang ada. Oke, saya kira cukup
demikian penjelasan mengenai view. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.